Halo semua, bersama saya Mas Ayu. Kita akan melanjutkan pembahasan modul Recurrent Neural Network. Dan ini adalah video kelima tentang Backpropagation Road Time. Backpropagation Road Time atau BPTT ini merupakan extension dari backpropagation biasa yang digunakan untuk jaringan RNN atau variannya. Sama seperti backpropagation standar, terdapat 3 tahapan, yaitu forward pass, backward pass, dan update wait. Kita mulai dengan forward pass atau forward propagation. Kita akan mendapatkan semua output dari semua time step yang sudah ditentukan. Kemudian backward pass-nya untuk setiap time step kita menghitung delta gates, delta xt, dan delta out T-1. Kemudian setelah semua time step dihitung mundur, nilai-nilai delta ini, kemudian dihitung delta U, delta W, dan delta B. Dari sinilah kita lanjutkan update wait dengan menggunakan rumus seperti biasa, bahwa kita menggunakan negatif gradient dengan mengalihkan dengan suatu learning rate. Nah, delta W ini menggunakan nilai dari delta U, delta W, dan delta B. Kita akan melakukan backward propagation dengan menggunakan contoh sebelumnya. Kita punya satu jaringan di sini dengan 2 dimensi input dan 1 unit LSTM. Kalau kita unfold, kita sudah lakukan perhitungan untuk kedua time step ini. Untuk 1,2 untuk 12 menghasilkan HT 0,536 dan untuk X2 ini menghasilkan HT 0,772. Kemudian kita juga sudah memiliki U dan W untuk forget gate, untuk input gate, untuk CT, dan untuk output. Begitu juga untuk W. Kemudian kita sudah melakukan perhitungan seperti ini. Untuk setiap time step kita sudah melakukan forward propagation menggunakan rumus yang ada di sebelah kiri ini. Di sini kita sudah melakukan sampai mendapatkan nilai HT dan CT. Nah, sekarang untuk backward propagation kita akan menggunakan rumus yang ada di sini. Bisa kita lihat di sini, kita mulai dengan menghitung delta out, kemudian ini adalah turunan errornya, sedangkan delta out untuk time step terakhir itu adalah 0. Kemudian kita tinggal memasukkan ke rumus yang ada di sini. Untuk gate yang menggunakan sigmoid, bisa kita lihat di sini ada turunan sigmoidnya. Oke, kita akan gunakan rumus-rumus ini untuk perhitungan selanjutnya. Mari kita melihat perhitungan delta gates untuk time step T sama dengan 2. Kita menggunakan rumus error yang biasa, sehingga kita bisa menghitung delta T itu adalah turunan dari E terhadap H. Di sini kita sudah pernah menurunkan bahwa ini bisa ditulis menjadi H dikurang target. Selanjutnya kita akan menggunakan rumus-rumus yang sudah dibahas sebelumnya. Kemudian untuk time step ini adalah time step terakhir pada perhitungan, maka kita mendapatkan delta out T itu adalah 0, FT plus 1 juga 0, dan delta CT plus 1 juga 0, karena ini adalah time step yang terakhir. Oke, kita akan mulai menghitung delta out 2 yang bernilai minus 478. Bisa kita lihat di sini digunakan pada perhitungan delta C2 dan digunakan untuk perhitungan delta O2. Kemudian kita menghitung delta C2 menghasilkan 0,071 yang dipakai untuk menghitung delta F, delta I, dan delta C2 kandidat. Lalu hasil inilah yang membentuk delta gates 2 menjadi satu matriks. Selanjutnya kita menghitung nilai delta xt untuk time step yang sama, masih di T sama dengan 2, dengan mengalihkan antara matriks U dengan matriks gates, delta gates ini, sehingga didapatkan delta x2.
Nah, pada kasus ini karena kita langsung menerima input tidak berpengaruh, tetapi jika terdapat beberapa layer LSTM atau RNN, maka delta X2 ini akan digunakan. Begitu juga untuk W. W kemudian dikalikan dengan delta Gates menghasilkan delta out 1. Sekarang kita akan melakukan hal yang sama untuk time step T sama dengan 1. Delta out 1 ini diambil dari T sama dengan 2, di mana kita menghitung, masih ingat rumus ini kan, delta out T-1 yang kita hitung terakhir pada slide sebelumnya. Nah, lalu setelah kita lakukan perhitungan yang sama, kita lakukan juga perhitungan delta X1 dan delta out 0. Setelah mendapatkan semua delta Gates dari setiap time step, kita akan melakukan perhitungan delta U, delta W, dan delta B dengan cara menjumlahkan hasil perkalian antara delta Gates dengan XT untuk semua time step. Begitu juga untuk delta W, delta Gates T plus 1 terhadap HT, sedangkan delta B itu adalah jumlah dari delta Gates. Bisa kita lihat di sini kan yang delta U dihitung dengan mengalihkan terhadap X sehingga didapatkan delta U, delta W, dan delta B. Setelah kita menyelesaikan perhitungan delta W old berupa delta U, delta W, dan delta B, kita bisa melakukan perhitungan update weight yang merupakan tahapan terakhir. Kita akan menghitung U new mulai dari untuk yang forget gate ini 0,7 dan 0,45 dikurangkan dengan baris ini dikurangkan dengan 0,1 dikalikan DU sehingga menjadi 0,7003 dan 0,4519. Begitu juga untuk I menjadi seperti ini dan seterusnya. Untuk yang W dilakukan hal yang sama, 0,1 dikurang dengan 0,1 dikali dengan minus 0,034 menjadi 0,1. Seperti ini ya. Begitu juga yang B old. Jadi kita sudah menyelesaikan proses backpropagation root time untuk LSTM ini. Kelemahan dari BPTT untuk sequence yang cukup panjang, contohnya untuk 12, kita harus melakukan perhitungan dari T sama dengan 1 sampai dengan T sama dengan 12 forward pass-nya, lalu kita harus melakukan perhitungan delta Gates dari T sama dengan 12 sampai dengan T sama dengan 1. Di sini delta Gates-nya, barulah kita bisa melakukan perhitungan delta U, delta W, dan delta B. Nah, proses seperti ini kalau misalnya time step-nya cukup panjang, maka akan dianggap menghabiskan banyak resource atau dianggap computational complexity-nya tinggi. Oleh karena itu diusulkan yang namanya truncate BPTT yang membagi menjadi beberapa bagian. Nah, misalnya di sini untuk T sama dengan 12 kita bagi menjadi 3, jadi 4 time step, dilakukan forward pass, dulu, langsung backward pass, kemudian barulah berikutnya dilakukan forward pass 4 time step, lalu dilakukan langsung backward pass, begitu juga seterusnya, lalu baru dilakukan parameter update masing-masing. Sebagai penutup, kita sudah melihat bagaimana proses backpropagation draw time untuk LSTM, mulai dari forward pass, kita menghitung semua nilai untuk gates-nya sampai mendapatkan HT dan CT, dan for backward pass di mana kita menghitung delta gates untuk setiap time step, dan sehingga kita bisa menghitung setelah selesai semua time step, menghitung delta W, delta U, dan delta B. Lalu barulah kita melakukan update bobot. Terakhir, kita juga sudah melihat variasi dari BPTT berupa truncate BPTT yang dianggap cukup praktis di dalam penggunaannya, walaupun ada beberapa masalah tidak semua informasi itu dialirkan ke semua bagian.